Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Saya ingin ke Mas Nirwono Yoga. Mas Yoga, tadi Anda sempat menyebut perlu ada sosialisasi kembali. Nah, di tengah sosialisasi ini apa yang perlu diperhatikan kalau kita melihat tata kota secara keseluruhan di DKI Jakarta dan melihat dalam tanda petik tata parkir begitu. Ini apakah akan menjadi PR yang cukup banyak begitu untuk diselesaikan terlebih dahulu? Ya betul. Jadi secara umum ya ada 3 yang saya coba bagi secara umum ya. Yang pertama nanti yang Mas Dani bisa jelaskan yaitu koridor-koridor mana saja yang akan diterapkan perubahan tarif parkir tadi. Ya kita punya mimpi juga sebenarnya parkir on street itu kan lama-lama harusnya berpindah ke off street ya, ke gedung-gedung parkir ataupun juga tidak ada lagi parkir mobil di jalan karena itu salah satu penyumbang kemacetan lalu lintas ya. Bahkan kalau tidak salah itu 30% Mas Hikal. Jadi parkir di on street itu penyebab macet 30%. Jadi kalau kita punya mimpi parkir on streetnya hilang ke off street berarti paling tidak 30% salah satu penyebab kemacetan akan berkurang. Jadi PR besarnya satu itu. Kemudian yang kedua, penerapan tarif parkir tadi diutamakan, tadi Mas Jadi sudah bilang, yaitu koridor yang sudah terintegrasi jalur transportasi angkutan massalnya. Nah kalau dari kondisi yang sekarang tentu yang paling ideal nomor 1 adalah Sudirman Tamrin ya. Kalau kita bicara ideal itu paling ideal gitu ya. Bagaimana kita membayangkan dari kawasan Blok M sampai Bundaran HI itu semua transportasi ada di situ ya. Warga tidak ada alasan tidak menggunakan transportasi massal, mau MRT, mau BRT misalnya ya. Bahkan LRT pun di duku atas nanti nyambungnya di situ juga begitu. Jadi itu pilot project yang paling mudah yang menurut saya yang kalau mau diterapkan koridor utamanya. Baru kemudian koridor pendukung, koridor yang sudah ada LRT-nya dan BRT ya. Misal daerah Kuningan ya. Kuningan nanti terus kemudian masuk ke MT Haryono itu dari Cawang misalnya ya, dari Cawang sampai dengan Kuningan itu kondisi kawasan kedua yang bisa dijadikan pilot project. Kalau itu tadi jadi alasan orang berpindah ke angkutan umum. Kan poinnya di situ tadi Mas Ikal ya. Jadi orang dipaksa pindah angkutan umum kalau angkutan umumnya sudah sedia. Nah, 2 kawasan itu yang menurut saya paling cukup ideal untuk diterapkan sebagai pilot project. Itu yang kedua ya. Kemudian ketiga yang tidak kalah penting sebenarnya adalah penataan pemukiman di sekitar stasiun, terminal maupun halte. Ya, kita membayangkan warga yang dekat terminal, halte atau stasiun itu bisa jalan kaki dengan nyaman atau bersepeda ke tempat halte stasiun terminal terdekat. Untuk apa? Untuk beralih ke angkutan umum. Idealnya itu dalam kawasan 500 meter Mas Jikal. Jadi 500 meter itu jarak paling jauh orang nyaman berjalan kaki ke stasiun, terminal atau halte. Nah itu yang bisa mendorong tadi salah satu perubahan ke angkutan massalnya. Dengan demikian otomatis penerapan tarif di kawasan tersebut dapat diterapkan. Untuk secara kuantitas lah Mas Yoga, apakah sudah memenuhi syarat transportasi di DKI Jakarta? Kalau secara umum ya, yang tadi saya katakan ya, seperti kawasan Sudirman Tamrin, Kuningan maupun MT Haryono dan Gatot secara umum ya, itu titik kawasan yang cukup bisa diandalkan angkutan umum ya. Paling tidak ada pilihan. Yang penting kan ada pilihan sebenarnya. Ada pilihan. Nah, di koridor-koridor seperti itu yang bisa diterapkan. Terus juga yang tidak kalah penting, koridor yang sudah dilalui bis Transjakarta. Ya, ini juga ideal untuk dikembangkan. Plus apa? Plus kawasan yang sudah ada KRL-nya, jalur-jalur KRL tadi. Jadi intinya kawasan yang sudah didukung oleh angkutan massal bisa dilakukan penerapan pajak secara berjenjang. Ya, yang dikatakan Mas Dani tadi kan berjenjang sebenarnya. Semakin lengkap, semakin mahal, kan begitu. Ya, artinya kalau orang banyak pilihan, parkirnya harus mahal, masih masuk akal. Tetapi semakin sedikit angkutan massalnya, maka penerapannya juga semakin murah. Yang jangan sampai kejadian kan sudah mahal, masih tidak nyaman begitu kan? Iya, Mas, itu yang ditolak masyarakat. Nah, ini Mas Dani, tadi Mas Yoga sudah memberikan contoh mulai dari yang paling simpel sampai yang mungkin jangka panjang begitu ya. Nah, yang simpel saja setidaknya di daerah-daerah segitiga emas lah seperti Sudirman Tamrin misalnya. Sudah pernah dilakukan pemetaan atau simulasi misalnya sudah dilakukan itu Mas Dani? Baik, makasih. Apa yang disampaikan Pak Yoga benar Mas Cikal. Jadi memang untuk koridor-koridor yang tadi disebutkan itu kalau kita melihat aturan yang usul revisi yang akan kita dorong, tentunya itu masuk dalam kawasan koridor angkutan umum massal. Artinya
itu termasuk kawasan dengan tarif parkir yang akan kita terapkan dengan tarif parkir tinggi. Nah, tentunya yang disampaikan Mas Yoga ini menjadi catatan juga buat kami, bahwasannya bisa dilakukan secara bertahap. Apakah itu tentunya kita juga mempertimbangkan kondisi pandemi saat ini. Yang kedua tentunya nanti bisa secara bertahap, secara area-area mana yang sekiranya sudah siap angkutan umum massalnya, sehingga masyarakat sudah punya pilihan ya ketika meninggalkan angkutan pribadi sudah tersedia angkutan umum massal gitu. Oke, sejauh ini masih dalam pembahasan di Pemprov gitu ya. Aspirasi yang ditampung dari DKI Jakarta sendiri mendengar penilaian masyarakat terkait ini seperti apa rata-rata, Mas Dhani? Ya, baik Mas Ika. Terakhir kami sebenarnya melakukan fokus group discussion ya minggu lalu. Kebetulan kami juga mengundang beberapa stakeholder terkait, baik itu instansi yang kaitannya dengan tarif parkir maupun beberapa pemerhati transportasi, termasuk juga di situ ada pengusaha parkir, asosiasi parkir, termasuk juga pengelola pusat belanja, di mana kita meminta masukan kepada mereka. Jadi ada beberapa catatan di dalam FGD kemarin, salah satunya adalah tadi juga sudah disampaikan Mas Yoga, bagaimana minta penerapan tarif ini secara bertahap atau juga memperhatikan kondisi pandemi. Tentunya hal-hal seperti ini yang akan kita tampung. Termasuk juga mengenai besaran, tentunya hal ini masih dalam proses pembahasan di Dinas Perhubungan sendiri, dan juga perlu saya sampaikan bahwa untuk pelaksanaan penyusunan ini nanti untuk tarif parkir off-street akan melibatkan anggota DPRD, sehingga nanti jadi masih cukup panjang pembahasannya. Jadi kita akan melakukan diskusi dengan para anggota dewan, di mana nanti tentu besarannya juga pasti akan dibicarakan pada forum tersebut gitu. Oke, akan banyak stakeholder juga yang akan dilibatkan. Kalau dari Mas Yoga pandangannya seperti apa supaya sinergitasnya singkat begitu, sehingga aplikasinya mudah dipahami juga oleh masyarakat begitu. Ya betul. Yang paling penting diinformasikan tuh ada 3, Mas Cikal. Yang pertama kan tujuan akhir dari penerapan parkir tadi kan adalah mendorong orang menggunakan transportasi massal kan. Ini juga harus dipahami oleh seluruh masyarakat dan juga teman-teman di DPRD bahwa tujuannya utamanya di situ gitu ya. Dengan demikian kita tadi punya harapan kota kita udaranya lebih bagus ya, kemacetan akan berkurang gitu. Nah, poin-poin ini yang perlu disampaikan. Kedua, tentu tadi yang perlu dibahas dengan DPRD adalah waktu ya, waktu kapan akan menerapkan. Karena kan kita bicara soal wakil rakyat ini kan. Kalau dari saya tentu tahun 2021 masih jauh ya, jangan. Karena dengan kondisi pandemi ini menurut saya isu yang cukup sensitif ya sebenarnya. Tapi di tahun-tahun berikutnya perlu dipertimbangkan gitu ya. Tahun kedua, yang ketiga yang tidak kalah penting sebenarnya adalah ada banyak PR sebenarnya Mas Cikal yang harus dikerjakan juga oleh teman-teman di Dishub. Misal umpamanya proses penghapusan secara bertahap parkir on street ya yang tadi saya katakan. Karena dengan demikian kita mendorong sebenarnya pada akhirnya semua kendaraan itu parkirnya off street ya. Untuk mengurangi apa? Mengurangi kemacetan lalu lintas juga. Terus kemudian yang tidak kalah penting menghilangkan parkir liar. Ini juga salah satu kebocoran yang seringkali banyak ditemukan di lapangan ya. Parkir-parkir liar ini kan nggak tahu masuknya kemana sebenarnya kan. Tetapi ini hampir terjadi di semua lokasi di DKI. Ini juga PR besar yang menurut saya juga menjadi terpenting. Ini menarik untuk dielaborasi kembali mengenai bagaimana menyelesaikan parkir liar ini, tapi kita akan bahas usai jeda. Mas Dhani juga Mas Yoga dan pemirsa tetaplah bersama kami di Last Talk.